Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hari ini Rabu 22 April 2020. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 8. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ujumat date hosaku di bangasan, jauh bamaku ingat. Jala sah matanya kutuho, tucoro nihabadiamu. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu kisah yang terkenal dari Nabi Yunus adalah Yunus adalah seorang nabi yang menolak perintah Allah dan lari darinya. Tindakan tersebut membawa Yunus dalam perut ikan selama 3 hari. Melalui nats hari ini, kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana Yunus menjadi taat dan mau menyampaikan firman Tuhan. Yang pertama, Yunus tidak berhenti berharap untuk bisa kembali menyaksikan baik Tuhan sebagai lambang hadiratnya. Hal ini bisa kita bandingkan dalam ayat 4. Ia berseru kepada Tuhan, bukan berpaling kepada berhala kesia-siaan, karena ia yakin akan kasih setia Tuhan. Tuhan mengabulkan doa Yunus dan melepaskannya dari kesesakan. Artinya pengalaman bagi kita saat hati terasa capek, kepada siapa lagi kita akan berpaling kalau bukan kepada Tuhan, sumber kelegaan dan pemulihan. Yunus katakan jiwanya letih lesu, tapi dia teringat Tuhan bahwa kesaksiannya Tuhan yang menyelamatkan, sehingga dia berdoa dengan sampai kepada bait kudusnya. Yang kedua, Yunus bertobat. Bertobat adalah suatu langkah besar dan tidak mudah. Ketika lari dari panggilannya, Yunus merasa bahwa tak ada lagi kesempatan buat dia untuk kembali kepada Tuhan, karena ia sudah melawan Tuhan yang mengutusnya. Namun dalam pergulatannya di laut selama dalam perut ikan 3 hari, disitulah Yunus sadar Tuhan pasti berbelas kasihan kepadanya. Sekalipun awalnya Yunus ragu apakah Tuhan akan menerima dia kembali. Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasih. Dia bukan Tuhan yang berkeinginan untuk menghukum orang yang lari daripadanya. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada orang yang mau kembali kepadanya. Yang ketiga, Yunus mengandalkan Tuhan. Saudara, kita diajak jangan sekali-sekali kita lari mencari pertolongan atau bersandar kepada manusia, karena kita pasti akan kecewa. Mari kita baca kitab Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan
berseru-seru kepadanya sampai pintu sorga terbuka. Berhentilah menggerutu dan berkeluh kesah. Sebaliknya tetaplah tenang dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Karena hati yang tenang menyegarkan tubuh. Seperti tertulis dalam Amsal 14 ayat 36. Dengan mengucap syukur, semangat yang padam dapat bangkit kembali. Dan iman yang sudah lemah dapat dikuatkan. Ingat, kuasa Tuhan tidak dapat bekerja apabila iman kita padam. Sebesar apapun persoalan kita, Tuhan Yesuslah jawabannya. Sebagaimana Tuhan sanggup mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan. Hari ini juga saya mau katakan bagaimana kita akan menghadapi dan langkah memutuskan rantai COVID-19. Dengarlah dan lakukanlah aturan pemerintah. Selalu dianjurkan stay at home, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan. Kita pasti sudah rindu persekutuan dan kunjungan. Tapi saya tertarik perkataan Bapak Syukur Nababan melalui Zoom meeting bersama Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Midian Kahasrat. Beliau katakan, jika kita saling mengasihi, jangan dulu ada pertemuan, cukup berdoa. Lebih menarik lagi prinsip yang beliau katakan, saya tak ingin ditulari dan saya tak setuju menulari. Konsekuensi memutuskan rantai virus corona ini, marilah belajar disiplin, melakukan anjuran pemerintah. Pasti tidak lama lagi corona akan lenyap dan berlalu dari bangsa dan dunia ini. Marilah kita bersama-sama melalui doa kita berkata, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dia pun sanggup menolong kita, asal kita taat dan setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini, agar kami menyadari Tuhan, seperti hamba-Mu Yunus, bahwa Engkaulah Tuhan sumber segala-galanya, dan Engkaulah Tuhan yang kami andalkan di setiap langkah kami. Terlebih Tuhan, kami sudah rindu Tuhan akan berkat Tuhan, dan begitu juga Tuhan rindu akan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami sudah rindu Tuhan dalam persekutuan, tetapi kami mau Tuhan sebagai orang percaya untuk taat akan aturan dan anjuran pemerintah kami, agar wabah pandemi COVID-19 cepat berlalu dari bangsa dan dunia. Biarlah kami disiplin, dan biarlah kami Tuhan mau dan taat kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan.